sate bareng yuk di hari Kamis ini tanggal 8 Oktober 2020. Tema kita hari ini yaitu pengampunan yang mendamaikan. Kalian ingat kan kisah Yusuf? Ketika Yusuf mengartikan mimpi bahwa kelak bulir gandum saudaranya akan tunduk ke bulir gandum Yusuf, saudaranya itu menjadi marah dan menjualnya sebagai budak kepada orang Mesir. Nah, Yusuf telah menjadi orang penting di Mesir. Mari kita ikuti kisah tentang kedatangan saudara-saudaranya dalam kitab Kejadian 42 ayat 1 sampai dengan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis.
Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun membuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Nah teman-teman, mimpi Yusuf itu jadi kenyataan loh. Ada musim paceklik, pangan susah didapat. Itu sebabnya Yakub menyuruh anak-anaknya membeli bahan pangan ke Mesir. Nah saat itu banyak banget orang dari Asia yang menyeberang, dan pintu perbatasan Mesir rentang dimasuki musuh. Itu sebabnya Yusuf memakai hal itu untuk menguji saudara-saudaranya. Tentu saja saudaranya tidak lagi mengenal Yusuf, karena tampilan Yusuf bak pejabat. Pakaiannya bagus, parasnya ganteng, dan banyak ajudannya. Sementara saudaranya datang dengan kumal, orang deso, dan pikirannya pun deso. Mereka selalu mikir kalau adiknya dulu dicederai, maka akan datang bencana. Seakan-akan darah dibalas darah, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Yusuf tak berpikir demikian. Kebaikannya muncul sejak ia anak-anak, lalu kebaikannya bermanfaat bagi Mesir. Dan sekarang kebaikannya juga untuk kesejahteraan saudaranya, supaya mereka tidak kelaparan. Kebaikan adalah alat yang ampuh untuk perdamaian. Kita lihat ayat selanjutnya sampai ayat ke-37 ya teman-teman. Kejadian 42 ayat 27 sampai 37. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan." Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Teman-teman, terlihat dalam kisah ini ya, Yakub merindukan anaknya Yusuf, dan ia nggak mau kehilangan si bungsu yang Yakub sendiri memberikan namanya, yaitu Benyamin. Di tempat yang jauh, Yusuf juga rindu kepada saudaranya Yakub, kepada ayahnya Yakub, dan Yusuf mewarisi sikap Yakub yang taat kepada Allah.
Walau ia menahan Simeon, anaknya yang paling nakal di antara 12 bersaudara, tapi bukan karena dendam, hanya seolah menjadi sandera agar Benyamin bisa dibawa serta. Guys, kita kembali melihat kebaikan Yusuf menjadi alat pendamai bagi sesama. Kita pun juga harus ingat bahwa pengampunan ilahi yang terpancar dalam diri kita akan menjadi pendamai bagi lingkungan kita, juga bagi saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Hey guys, itu saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar mengenai rendah hati dan juga mengenai kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Dan menurut saya, ternyata mengasihi itu sebenarnya tidak gampang. Karena terkadang kita juga kecewa kepada orang lain, kita kesal, mungkin kita juga terhadap kesal pada saudara. Kenapa saudara lebih jahat atau lebih masalah itu lebih ada daripada kepada orang lain? Ya mungkin kita bilang, kok saudara kayak gini sih, sedangkan orang lain nggak begitu gitu. Nah sebenarnya sih bukan masalah begitu ya, masalah kita juga lebih dekat mana antara orang lain dengan saudara kita sendiri. Semakin kita dekat pada orang itu, kita semakin mengenal sifat mereka, apa yang mereka kerjakan, tindakan seperti apa yang mereka yang mungkin itu tidak cocok pada kita. Nah oleh sebab itu ya kita belajar untuk meminta maaf juga kepada dia, walaupun mungkin kita tidak salah. Kenapa kita harus meminta maaf walaupun kita tidak salah? Nah sekarang gini, bagaimana kita bisa menjelaskan, mendengarkan pendapat orang lain, atau memang kita juga bisa merubah seseorang kalau memang mereka juga masih kesal terhadap kita atau kita juga masih kesal atau dendam pada dia. Yang ada bukan kita bahas, kita emosi lagi, kita marah lagi, ya masalah nggak bakal ada selesai. Dan akhirnya ya mungkin yang seperti orang bilang, persahabatan kita putus sampai hari ini saja. Nah itu kan tidak baik, apalagi yang tidak diajarkan Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa gitu? Karena kita pun banyak berubah, banyak salah. Nah kita pun melalui proses kita berubah dan Tuhan selalu memaafkan kita. Makanya kita hidup sampai saat ini. Nah, untuk menutupi saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ada kami yang di surga, kami berterima kasih pada hari ini. Kami diajarkan satu lagi mengenai kasih dan rendah hati. Dan juga ajarkan kami terus sabar dan terus belajar mengasihi, dan juga kami belajar untuk meminta maaf kepada sesama kami dan kepada orang lain seperti diri kita sendiri, seperti yang diajarkan oleh padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah kami juga mengingatkan kembali setiap hari pastinya ada saat teduh bareng di channel ini. Nah kita juga jangan sampai firman ini cuma didengarkan oleh kita saja. Nah, kita juga bagikan berkat-berkat ini kepada teman-teman lainnya. Semoga ya semua dapat berkat, semua dapat pembelajaran, ya juga dapat merubah segala sesuatu. Mungkin kita nggak sempurna. Nah, oleh sebab itu, jika kalian punya masalah, pergumulan, itu juga bisa DM Insta Youth GKI Kanaan, atau juga bisa juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Nah jangan lupa setiap hari Sabtu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nanti linknya akan dibagikan melalui WhatsApp atau Line kepada teman-teman sekalian. Nah itu aja dari kami. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih Tuhan tuh mau menciptakan manusia? Kalau nggak ciptain manusia, juga Tuhan nggak akan bercapek-capek dengan urusan dosanya manusia. Pernah mikir gitu nggak sih? Kan kita tuh udah berusaha yang terbaik gitu kan, kayak ngelakuin perintah Tuhan, berusaha buat ikuti jalannya Tuhan gitu. Tapi kenapa sih kok kita masih aja kayak kena apapun yang nggak kita pengen terjadi gitu? Tuhan menciptakan kita bukan karena Tuhan lagi nggak ada kerjaan nih. Jadi di surga kosong, sepi gitu, terus Tuhan gak ada kerjaan, lalu Tuhan ciptain manusia. Nggak gitu Ferguson ya. Nah, sebenarnya apa aja sih kok tujuannya Tuhan nyiptain kita, rancangan-rancangan Tuhan buat kita tuh apa aja sih? Nah teman-teman, mari kita pahami bahwa kita harus mencari tahu kehendak Tuhan.